Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 dengan saya sendiri, Muhammad Agung Dharma Himawan, beserta 3 rekan saya, Reni Astari Hidayat, Siti Lestari, dan Betty Ria Hidayati, akan mempresentasikan materi tentang problematika pembelajaran matematika di negara Hong Kong untuk memenuhi mata kuliah problematika dan pengembangan pembelajaran matematika dengan dosen pengampu, Ibu Sri Hastuti Nur dan Bapak Sugeng Sutiarso. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita langsung masuk ke materi. Yang pertama ialah negara Hong Kong. Menurut Leni, di tahun 2019, 5 faktor yang membuat negara Hong Kong menjadi salah satu negara yang diakui memiliki sistem pendidikan terbaik di dunia, yaitu yang pertama ialah sistem pendidikan. Sistem pendidikan di Hong Kong itu mengikuti sistem pendidikan negara Inggris, yang mana sistem pendidikannya tidak hanya mementingkan tentang pengetahuan, namun juga tentang kemampuan praktik, kemampuan interpersonal, ilmu-ilmu sosial, budaya, dan pengetahuan dalam penerapan kerja nyata. Yang selanjutnya ialah kebudayaan dasar. Kebudayaan dasar yang dimiliki oleh negara Hong Kong ialah sama seperti negara Tiongkok, yang mana memiliki semangat atau etos kerja yang baik dalam belajar. Yang selanjutnya, kerja keras dan nilai-nilai sosial. Selain kerja keras, pelajar dan mahasiswa di Hong Kong juga tidak melupakan nilai-nilai sosial yang ada di negara tersebut. Yang selanjutnya, beasiswa. Di setiap universitas di Hong Kong menyediakan beasiswa untuk para mahasiswa yang akan mendaftar di universitas tersebut. Dan selanjutnya, gaya komunikasi. Gaya komunikasi yang dimiliki oleh pelajar atau mahasiswa di Hong Kong itu sangat lembut atau sangat santun, yang mana artinya ketika berbicara dengan orang yang lebih tua, siswa atau mahasiswa akan lebih menghormati orang yang lebih tua. Oke, selanjutnya ialah sistem pendidikan Hong Kong. Menurut Times tahun 2019, pada tahun akademik 2009 dan 2010, sistem pendidikan Hong Kong mengadopsi struktur akademik 6334, yang mana artinya pendidikan yang harus dilakukan oleh pelajar atau mahasiswa yaitu 6 tahun di sekolah dasar, 3 tahun di sekolah menengah pertama, 3 tahun di sekolah menengah atas, dan 4 tahun di perguruan tinggi. Negara Hong Kong telah mewajibkan kepada para pelajarnya untuk menempuh pendidikan selama 12 tahun, yang dimulai pada tahun 2009 dan 2010. Oke, selain pendidikan formal yang tadi, di Hong Kong juga terdapat pendidikan taman kanak-kanak dan sekolah internasional. Nah, untuk taman kanak-kanak sendiri, usia peserta didik itu dimulai dari 3 sampai dengan 6 tahun. Selanjutnya, tingkat partisipasi. Untuk tingkat partisipasi peserta didik di taman kanak-kanak, itu jumlahnya melebihi 100%, yang artinya orang tua, para peserta didik yang ada di negara Hong Kong itu telah mengerti bahwa pendidikan menjadi kebutuhan yang harus dimiliki oleh setiap anak mereka. Jadi, orang tua di Hong Kong akan lebih mementingkan pendidikan anak dibandingkan hal-hal lain. Selanjutnya ialah jenis. Jenis taman kanak-kanak yang ada di Hong Kong ada 2. Yang pertama, taman kanak-kanak negeri dan taman kanak-kanak swasta. Di Hong Kong lebih banyak terdapat taman kanak-kanak swasta karena pemerintah tidak mengoptimalkan untuk pendidikan taman kanak-kanak. Yang dioptimalkan pemerintah ialah sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas. Nah, namun mereka tidak khawatir. Kenapa? Karena taman kanak-kanak yang ada di Hong Kong kualitasnya sudah sangat baik karena memang manajemen atau pengelolaan taman kanak-kanak sudah sangat baik. Yang selanjutnya ialah subsidi pendidikan. Nah, untuk taman kanak-kanak sendiri di Hong Kong mendapatkan subsidi pendidikan dari pemerintah. Oleh karena itu, bagi orang tua yang memiliki kendala dalam masalah biaya, tidak perlu khawatir memikirkan
biaya untuk anaknya sekolah. Oke, yang selanjutnya ialah sekolah internasional. Yang pertama ialah fungsi. Fungsi sekolah internasional di Hong Kong ialah untuk memfasilitasi peserta didik yang mana orang tuanya tinggal atau bekerja di Hong Kong. Peserta didik ini khususnya ialah peserta didik non-lokal. Nah, yang selanjutnya ialah jenis. Jenis sekolah internasional ada dua. Yang pertama negeri dan yang kedua swasta. Nah, sedangkan jumlah untuk sekolah internasional lebih banyak didominasi oleh pihak swasta, yang mana jumlahnya adalah sebanyak 54 sekolah. Oke, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baiklah, selanjutnya mengenai kurikulum pendidikan di negara Hong Kong. Menurut Timms, konsep kurikulum di negara Hong Kong mengacu pada totalitas pengalaman belajar siswa. Ini dikarenakan kurikulum sekolah di negara Hong Kong menganjurkan belajar untuk belajar, di mana belajar tersebut digunakan untuk memberikan pengalaman kepada siswa itu sendiri. Kemudian pengalaman belajar yang diberikan kepada siswa ini lebih tinggi dibandingkan pembelajaran untuk mata pelajaran. Kemudian selanjutnya, kurikulum di sekolah Hong Kong ini mempromosikan 9 keterampilan umum yang terdiri dari keterampilan dasar, keterampilan berpikir, dan keterampilan pribadi dan sosial. Untuk keterampilan dasar ini terdiri dari 3, yaitu komunikasi, berhitung atau matematika, dan teknologi informasi. Kemudian untuk keterampilan berpikir ini juga terdiri dari 3, yaitu berpikir kritis, kreativitas, dan pemecahan masalah. Kemudian untuk keterampilan pribadi dan sosial ini juga terdiri dari 3, yaitu manajemen diri, belajar atau belajar mandiri, dan kolaborasi. Kemudian kurikulum Hong Kong ini menempatkan pemecahan masalah sebagai alat. Mengapa dikatakan demikian? Karena hampir setiap proses pembelajaran di kelas ini menggunakan pendekatan pemecahan masalah. Selanjutnya, bidang pembelajaran utama yang ada di negara Hong Kong untuk tingkat pendidikan dasar ini ada mata pelajaran bahasa Cina, kemudian bahasa Inggris, matematika, studi umum, pendidikan seni, dan pendidikan jasmani. Sedangkan pada tingkat pendidikan menengah, ini terdiri dari bahasa Cina, bahasa Inggris, matematika, pendidikan personal sosial dan humaniora, ilmu, teknologi, pendidikan seni, dan pendidikan jasmani. Kemudian pada tingkat pendidikan menengah atas, ini terdiri dari 4 mata pelajaran inti, kemudian ada pelajaran pilihan yang bisa diambil oleh siswa maksimal 4 ya. Ini ditentukan dari sekolah itu sendiri ya. Minimal 2 atau 3 mata pelajaran, maksimal 4. Kemudian untuk mata pelajaran inti ini terdiri dari bahasa Cina, bahasa Inggris, matematika, dan studi liberal. Kurikulum matematika di negara Hong Kong. Menurut TIMS tahun 2019, tujuan kurikulum matematika adalah untuk mengembangkan kemampuan siswa dalam membuat konsep, bertanya, bernalar, mengkomunikasikan, merumuskan, dan memecahkan masalah matematika, serta apresiasinya terhadap sifat estetika dan aspek budaya matematika. Pada tingkat dasar, kurikulum matematika itu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu angka dan aljabar. Yang kedua ukuran, bentuk, dan ruang. Dan yang ketiga itu penanganan data. Selanjutnya itu pembelajaran matematika di negara Hong Kong. Menurut Cheung et al. Tahun 2020,
Hong Kong mengadopsi model implementasi 3 tingkat untuk mempromosikan pendidikan berbakat di sekolah dasar dan menengah setempat. Adapun program yang dikembangkan oleh guru untuk siswa disabilitas. Yang pertama, pembelajaran matematika yang bertumbuh pada sifat matematika sebagai disiplin akademis. Misalnya yaitu, guru pertama-tama akan memeriksa struktur perhitungan, seperti mengingat urutan simbol, mengingat urutan suara, mencocokkan besaran dengan simbol, dan mencocokkan jumlah dengan suara. Yang kedua, yaitu pembelajaran matematika yang berkaitan dengan desain dan implementasi lingkungan belajar yang disesuaikan untuk kelompok siswa tertentu. Di sini contohnya itu, guru diperkenalkan dengan berbagai cara untuk memungkinkan siswa yang ingatannya sangat lemah secara umum untuk semakin membiasakan dan menghafal simbol satu persatu melalui kartu hitung yang telah dibuat. Baiklah, saya akan melanjutkan materinya tentang problematika pembelajaran. Menurut Mohit, tahun 2018, problematika berasal dari bahasa Inggris yaitu problematik yang artinya persoalan masalah. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, problem berarti hal yang belum dapat dipecahkan. Menurut Abadi, tahun 2019, siswa dapat dikatakan mengalami kesulitan belajar jika ketuntasan belajar seorang siswa belum tercapai. Faktor yang mempengaruhi kesulitan belajar siswa. Yang pertama, siswa kurang memahami konsep matematika. Yang kedua, siswa kurang mengetahui simbol matematika. Faktor yang mempengaruhi pembelajaran. Menurut Widiaha, faktor-faktor yang mempengaruhi belajar digolongkan menjadi 2 jenis, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi aspek psikologis, di mana aspek psikologis terdiri dari yang pertama inteligensi, di mana inteligensi ini sangat besar pengaruhnya terhadap kemajuan belajar. Yang kedua, perhatian, di mana perhatian menjamin hasil belajar yang baik, maka siswa harus mempunyai perhatian terhadap bahan yang akan dipelajarinya. Yang ketiga, minat, di mana minat pengaruhnya terhadap belajar, karena bila bahan pelajaran yang dimiliki tidak sesuai dengan minat, siswa tidak akan belajar sungguh-sungguh. Yang keempat, bakat, di mana bakat merupakan kecakapan potensial yang dimiliki seorang untuk mencapai keberhasilan. Yang kelima, motivasi, di mana motivasi sangat erat hubungannya dengan tujuan yang akan dicapai. Yang keenam, kesiapan, di mana kesiapan perlu diperhatikan dalam proses belajar. Faktor eksternal meliputi yang pertama aspek keluarga, di mana aspek keluarga ini terdiri dari cara orang tua mendidik anak, di mana cara orang tua mendidik anak besar pengaruhnya terhadap belajar anaknya. Orang tua yang tidak memperhatikan pendidikan anaknya dapat menyebabkan anak kurang berhasil dalam belajarnya. Suasana rumah. Untuk menjadikan anak belajar dengan baik, perlu diciptakan suasana rumah yang tenang dan tentram. Keadaan ekonomi keluarga. Keadaan ekonomi keluarga ini juga sangat mempengaruhi belajar anak. Yang kedua, aspek sekolah. Aspek sekolah mempunyai hasil belajar
terdiri dari yang pertama metode mengajar, di mana metode mengajar yang kurang baik dapat mempengaruhi belajar siswa. Agar siswa dapat belajar dengan baik, maka metode mengajar diusahakan yang semenarik mungkin. Yang kedua, relasi guru dengan siswa, di mana guru yang kurang berinteraksi dengan siswa dapat menyebabkan proses belajar mengajar kurang lancar. Yang ketiga, disiplin. Kedisiplinan sekolah sangat erat hubungannya dengan kerajinan siswa pergi ke sekolah dan belajar. Yang keempat, keadaan gedung, di mana jumlah siswa yang banyak serta karakteristik masing-masing yang berbeda. Yang kelima, alat pelajaran, di mana mengusahakan alat pelajaran yang baik dan lengkap perlu agar dapat belajar dan menerima pelajaran dengan baik. Aspek masyarakat. Aspek masyarakat terdiri dari bentuk kehidupan masyarakat dan teman bergaul. Problematika pembelajaran di Hong Kong. Menurut Singao tahun 2017, beberapa masalah yang terbukti diantaranya banyak sekolah yang terlalu menekankan materi melafalkan, yang mengharuskan siswa menghafalkan informasi secara verbatim. Gaya mengajar spoon feed tidak memungkinkan debat siswa yang hidup atau pemikiran kritis. Demikian presentasi dari kelompok 4, kurang lebihnya kami mohon maaf.